Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat pendengar di SB Radio 100.4 FM. Ya, untuk pagi hari ini kita ketemu di satu program baru kita, yaitu SB Entrepreneur. Dan di acara ini itu bakal menghadirkan berbagai kiat, trik, juga pengalaman dari entrepreneur kita ya. Dan pagi hari ini sudah hadir Mas Jaki Asmi. Selamat pagi. Selamat pagi, Beben. Iya, dari General Manager Entrepreneur Kampus Amikom Yogyakarta ya. Dan juga Mas Muhyiddin. Selamat pagi, ketemu kembali. Semangat pagi. Semangat Ya, pagi. ya, semangat pagi. Oke, bisa didekatin mungkin Mas? Oke. Ya. Iya. Oke, untuk Mas Jaki Asmi, General Manager Entrepreneur Kampus Amikom Yogyakarta. Kita berbicara tentang entrepreneur itu sendiri, Mas. Bisa berbagi pengalaman mungkin untuk pendengar kita pagi hari ini. Oke, baik. Menjadi pengurus entrepreneur kampus Amikom itu waktu saya masih di Jogja ya. Sekarang sudah domisili di sini. Namun saya akan coba sedikit berbagi selama 2 tahun kita mengelola program entrepreneur kampus. Saat itu memang didasari oleh pertama kayak kawan-kawan mahasiswa terutama waktu itu ya. Itu tuh kami tuh kesulitan begitu kami ingin kami ingin menguatkan tekad niat kami untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi kemana kami belajar kadang-kadang? Apa yang kami dapat di kampus mungkin kalau dengan praktek di lapangan itu kadang tidak sesuai. Waktu itu ada namanya program Entrepreneur University yang mungkin para pendengar banyak yang tahu, itu yang dikelola oleh Pak Purdi Chandra. Entrepreneur University. EU namanya ya. Pendirinya itu kan Pak Purdi. Di Primagama itu sendiri itu ada 2 pendirinya, Pak Purdi dengan Pak Ahmad Suyanto. Nah, oleh Pak Ahmad Suyanto kami akhirnya diberikan fasilitas. Kenapa kalian tidak membuka semacam itu tapi dengan target market yang lebih jelas ke mahasiswa kan? Ya, karena biayanya kan waktu itu cukup mahal ya untuk ukuran kantong mahasiswa. Jadi akhirnya kami difasilitasi oleh pihak kampus Amikom saat itu. Akhirnya berdirilah Entrepreneur Kampus. Itu alasan pertama. Yang kedua, bahwa kami berkeyakinan bahwa yang namanya menjadi seorang pengusaha ini tidak lepas ataupun juga bahwa masalah mindset atau pengaruh lingkungan itu sangat besar. Seberapa besar itu? Sangat berpengaruh sekali yang kami rasakan. Waktu itu sebelum itu saya sudah mencoba bisnis berbagai macam bisnis yang saya usahakan dan alhamdulillah banyak yang gagal gitu loh. Wah, jadi sempat. Anda termasuk orang yang mensyukuri ya? Gitu? Iya, mensyukuri. Disyukuri ya. Akhirnya itu sebuah proses kan. Iya, betul. Nah, begitu gagal kan, kalau kita tidak berada di komunitas yang sesuai dengan tekad kita tadi, tujuan kita tadi, maka dengan mudah sekali, gampang sekali kita akan berpikir, wah aku tidak cocok dengan bidang ini, aku tidak akan berhasil. Tapi begitu kita menemukan komunitas, artinya sinyalnya sama, frekuensinya sama, jadi bagaimanapun bentuk kegagalan itu akhirnya di situ akan diminimalisir semua gitu loh. Saya pernah merasa saya ini bisnis rugi nih, banyak nih. Ketemu sama ibu-ibu yang juga ikut entrepreneur kampus waktu itu kan. Ternyata ibu rugi berapa bu ya kan, berbicara masalah kerugian usaha waktu itu. Ruginya 2 miliar mas. Wah, kaget tidak. Luar biasa ya. Waduh, 2 miliar dan beliau memulai lagi dengan usaha jual-jual kelontong, beras segala macam. Jadi kami yang masih muda-muda ini wah langsung semangat lagi, wah ibu aja kayak gitu aja. Iya, betul. Nah, seperti itu mas. Oke. Kalau berbicara masalah kegagalan itu bisa dihitung nggak berapa kali itu? Ingat nggak? Yang saya ingat cuma 1 mas. Jadi kalau kunci sukses itu kata mentor-mentor saya itu jumlahnya hanya 1 aja lebih banyak daripada gagalnya, makanya kita sukses. Betul sekali. Ya, benar-benar. Kita gagal 10 kali, kalau kita coba 11 kali, yang ke-11 insya Allah berhasil. Insya Allah berhasil. Iya. Ya. Kan tidak ada orang yang langsung berhasil begitu saja ya. Betul. Pasti melalui kegagalan. Mas Muhyiddin. Ya.
Anda sering menjadi semacam trainer untuk mindset entrepreneurnya ya? Betul. Oke, bisa dijelaskan mungkin sedikit? Ya, jadi begini. Ada banyak orang yang beberapa kali ingin berbisnis, ingin berwirausaha atau ingin menjadi seorang entrepreneur. Seringkali dia tidak memahami bahwa segala sesuatu itu di dalam kehidupan ini terjadi, artinya perilaku dia, behavior dia itu berawal dari emosi. Berawal dari emosi. Kemudian emosi sendiri berawal dari pikiran. Oke. Pikiran sendiri itu dipengaruhi apa yang kita sebut selama ini dengan istilah mindset. Mindset. Nah, jadi begini, ketika seseorang ingin berbisnis atau berwirausaha, maka dia mesti memahami apakah keyakinan dia mengenai wirausaha itu apa. Contoh begini, Dr. Deepak Chopra mengatakan bahwa manusia itu dalam satu hari paling tidak ada yang disebut dengan inner talk atau berbicara dalam dirinya sendiri itu sekitar 5.000. Kemudian sekitar 70%-nya adalah hal negatif. 70% dari 5.000 itu hal yang negatif. Contoh begini, saya pengen deh berwirausaha, misalkan jualan gitu. Tapi yang muncul di dalam dirinya adalah, jangan nanti gagal, jangan nanti nggak laku, janganlah kamu ini nggak cocok di situ. Kebanyakan itu yang muncul adalah negatif. Nah, artinya apa? Selama dia tidak mau mengganti mindsetnya itu, maka selama itulah apapun yang dia lakukan terhadap ingin berbisnis, ingin menjadi seorang entrepreneur, itu pasti akan gagal. Nah, sama yang dikatakan oleh Bang Jaki tadi, saya gagal. Kemudian ketika saya menemui seseorang yang ternyata kegagalannya lebih besar, kerugiannya lebih besar dari saya, maka saya semangat lagi. Tetapi kalau misalkan mindsetnya tidak dirubah, maka apa yang dilakukan itu akan terulang lagi. Jadi sebetulnya di dalam sebuah komunitas itu sebetulnya adalah bagaimana kita membuat mindset kita itu yang tadinya misalkan mindset kita negatif karena lingkungan di sekitar kita positif, maka mau tidak mau mindset kita akan secara perlahan akan berubah menjadi mindset yang positif. Ketika mindset kita positif, maka ketika melihat sebuah kegagalan, melihat sebuah kerugian, itu adalah dinilai sebagai sebuah pelajaran, sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi kalau mindset kita negatif, ketika kita gagal, maka kita menganggap dunia ini akan begitu kejam. Itu. Nah, jadi ini pentingnya mindset. Tetapi saya juga harus menjelaskan, selama ini banyak orang yang salah memahami mengenai mindset. Seperti yang saya katakan tadi, mindset adalah berkaitan dengan pikiran. Tetapi banyak orang yang tidak memahami apa sih sebetulnya pikiran itu. Gitu. Nah, jadi di sini yang disebut dengan mindset itu sebetulnya adalah kumpulan. Mind itu adalah pikiran, kemudian set itu adalah kumpulan sebetulnya. Artinya yang disebut dengan mindset itu adalah sekumpulan-kumpulan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, atau bahasa ininya yang disebut dengan belief. Contoh begini, ketika kita ingin berbisnis, mindset kita mengenai bisnis itu seperti apa dulu? Kalau misalkan mindset kita mengenai bisnis itu adalah, yang saya pahami bahwa yang namanya bisnis itu adalah jualan. Iya, oke. Nah, maka semua perilaku kita, semua tindakan kita, apapun itu pasti selalu berkaitan dengan jualan. Kalau misalkan mindset kita di sana adalah mengenai bisnis, maka berkaitan bisnis itu adalah uang. Maka apapun perilaku kita, semua selalu ada kaitannya dengan uang. Nah, misalkan yang namanya mindsetnya lagi kembali, yang namanya berbisnis itu adalah harus kaya. Ya, ada juga yang seperti itu dipikir. Maka semua tindakan kita, semua perilaku kita adalah selalu ujung-ujungnya mengejar kekayaan. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang kita pahami mengenai segala sesuatu, apakah itu masalah uang, masalah kebahagiaan, masalah kekayaan, masalah kesuksesan, tindakan kita akan mengikuti itu. Itulah yang disebut dengan mindset sebetulnya. Mindset itu tadi. Iya. Seberapa penting sebenarnya nih Mas untuk seorang entrepreneur? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena begini, mindset inilah kalau kita ibaratkan itu sama seperti kompas. Kemana arah perjalanan kita itu ditentukan oleh kompasnya kan? Betul. Kalau misalkan ternyata kita tidak memahami mengenai mindset ini, kompasnya salah, maka tindakannya pun pasti akan salah. Tujuan yang salah jadi intinya. Ya, contoh begini, misalkan ada orang yang meyakini, memahami bahwa orang kaya itu adalah
suatu kejahatan. Maksudnya begini, kalau dia kaya, maka dia pasti akan jadi sombong. Oh, iya. Kalau dia kaya, maka dia nanti akan melakukan tindakan apapun dengan kekayaannya itu. Nah, yang dia pahami itu. Sehingga nanti ketika dia berbisnis, ketika dia melakukan usaha, ketika dia ingin mencapai sesuatu, misalkan ingin kaya, maka nanti akan terjadi sabotase. Kenapa? Karena ketika dia kaya, maka ketakutan untuk menjadi sombong, ketakutan untuk akan bertindak yang di luar daripada kemampuan dia, itu akan terjadi. Sehingga dia tidak akan kaya. Nah, pemahaman itu, keyakinan-keyakinan itu. Atau contoh lain lagi begini, misalkan mengenai uang. Kenapa ya? Saya setiap kali memegang uang itu selalu habis. Iya, kenapa? Nah, jadi misalkan di mindset dia adalah bahwa kalau saya memegang uang banyak, ada ketakutan saya akan dirampok. Ada ketakutan nanti uang ini akan dicuri atau apapun. Nah, sehingga mindsetnya terbentuk adalah bahwa saya tidak bisa membawa uang yang banyak. Sehingga ketika dia membawa uang yang banyak dalam batasan yang dia sudah tentukan, maka dia akan merasa tidak nyaman. Dan uang itu dengan alasan yang logis nanti kemana saja itu pasti akan habis. Sampai nanti akan kembali lagi ke batas yang dia nyaman. Nah, itu mindset. Selama mindsetnya itu tidak dirubah mengenai uang tadi, maka selama itu akan terjadi berulang lagi. Iya. Oke, Mas Muhyiddin, tadi Anda mengatakan juga ada faktor lingkungan juga. Oke. Sebesar apa faktor lingkungan itu mempengaruhi mindset ini sendiri? Oke, mindset ini kan terbentuk berdasarkan masa tumbuh kita sebagai manusia. Ada teori yang mengatakan bahwa di dalam pikiran itu kita dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan pikiran bawah sadar, ada yang sadar. Kemudian di antaranya itu ada yang disebut dengan critical factor. Nah, ketika usia kita di bawah 5 tahun, maka yang ada itu adalah baru yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Sifat pikiran bawah sadar itu adalah seperti spons. Artinya dia menerima apapun yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian nanti setelah 5-7 tahun terbentuk yang namanya critical factor yang akan melindungi pikiran bawah sadar. Kemudian setelah 7-12 tahun nanti akan terbentuk yang namanya pikiran sadar. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, mengenai pemahaman uang, bahwa ketika kita membawa uang itu banyak, itu maka akan bisa dirampok atau dicuri. Dari mana kita tahu itu? Biasanya kan orang tua. Nah, ketika usia kita di bawah 5 tahun, orang tua mengatakan kepada kita, atau ketika ayah atau ibu ketika itu sedang berbicara, mungkin ayah mengatakan kepada ibu, Bu, jangan bawa uang yang banyak. Kalau bawa uang yang banyak, nanti bisa dirampok atau bisa dicuri. Ketika itu kita mendengar, misalkan usia di bawah 5 tahun, maka pemahaman bahwa membawa uang banyak itu bisa akan dirampok atau dicuri itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ketika nanti usia kita 5-7 tahun, itu udah ditutup sama critical factor. Itu pemahaman bahwa uang itu akan dirampok, uang banyak itu akan tetap tertanam. Siapa yang mengatakan itu? Lingkungan kan? Dalam hal ini orang tua. Atau misalkan begini, ketika kita mungkin usia masih 7 tahun atau di bawah 12 tahun, data yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar itu kalau disampaikan oleh orang tua dalam hal ini adalah figur otoritas, maka itu akan langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Misalkan kita mau jalan, orang tua bilang gini, nah kamu jangan bawa uang banyak-banyak. Oke, itu dikatakan oleh orang tua kan? Iya. Nah, dalam hal ini orang tua adalah lingkungan kita. Terdekat ya. Nah, sehingga dia masuk, oh bawa uang banyak nanti itu akan dirampok, akan dikurang. Itu menjadi perilaku, menjadi mindset. Sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Siapa saja sih yang berpengaruh dalam hal ini? Orang tua, itu adalah figur otoritas. Guru, itu figur otoritas. Ulama, tokoh-tokoh yang dia kagumi, yang dia apapun perkataan dia itu pasti akan diterima pikiran bawah sadar, itu akan sangat mempengaruhi. Ya, kembali ke Mas Jaki. Ya. Ke bisnis yang pernah digeluti Mas Jaki tadi di kampus Amikom Yogyakarta, Mas ya. Kalau dari teman-teman Mas sendiri, tadi kan Mas Jaki bercerita tentang pernah mengalami kegagalan. Kalau teman-teman sendiri, teman-teman lain? Rata-rata yang masuk ke situ orang bermasalah, Mas. Tapi bermasalah dalam tanda kutip. Bermasalah dalam tanda kutip. Oke. Jadi ya memang ya
biasanya memang masalahnya klasik lah kan. Itu kan pendidikan singkat aja sebenarnya sekitar 2 bulan. Jadi setiap minggu, setiap hari Sabtu antara jam 1 sampai jam 4 baru kita laksanakan kegiatan itu, dan kita undang-undang berbagai pemateri-pemateri yang hampir sebagian besar itu adalah praktisi langsung. Jadi memang kita bedakan, kita tidak mau ya kalau urusan yang akademisi sudah bagiannya dosen lah di kampus masing-masing ya kan. Kita pengennya orang-orang yang memang praktisi gitu, jadi yang kita undang. Jadi di situ berbagai macam yang kita dapat gitu. Jadi permasalahan teman-teman itu banyak yang terjawab oleh pengalaman-pengalaman lapangan beliau. Saya ada yang satu menarik yang saya pernah ingat gitu ya, ketika namanya Ibu Pamela itu, dia punya swalayan yang cukup banyak waktu itu di Jogja. Kiat-kiat beliau yang kami sampaikan yang cukup saya kesan adalah ketika dia mau survei pasar, katanya dia mendirikan sebuah supermarket misalkan di lokasi A ya. Dia surveinya ke tempat-tempat sampah, Mas, tempat sampah penduduk ya. Itu kan bagi kita kan tidak ada di buku itu seperti itu ya. Kenapa katanya? Karena kan kita bisa tahu nih orang ini susunya, misalkan susunya yang jenisnya tipenya mahal atau yang murah misalkan. Oh, dari tempat sampah itu? Iya, dari tempat sampah kan kita kan tidak ada ilmu seperti itu. Oh iya, ya, banyak sekali. Jadi dari kuliner hampir semua lengkap lah. Dan di situ kita hanya tidak terbatas dari situ tadi, seperti kata Pak Muhyiddin tadi bahwa lingkungan ya kan. Itu mungkin resminya kita memang hanya pada saat 2 bulan itu, tapi di luar itu kita selalu berinteraksi, berkumpul, berkomunitas, dan peluang-peluang usaha itu yang disitulah yang muncul. Saya kira ya, kadang-kadang kita saling mengisi. Sampai saya yang sudah pindah sekarang ke Kalimantan, ke Banjarbaru sekarang, jadi kawan-kawan di Jogja itu banyak yang akhirnya link usahanya yang kita bawa ke sini. Kita kaitkan seperti kayak teman-teman kita yang di burger, kemudian juga kawan-kawan yang percetakan dan sebagainya. Nah, buat kami sih itulah esensinya kita berkomunitas gitu, menciptakan lingkungan sama visi, kemudian sama frekuensi. Ya. Oke. Mas Muhyiddin lagi, Mas. Saya ada satu cerita gini, Mas. Saya punya teman gitu ya. Berbisnis di salah satu bidang, kemudian dia gagal. Kemudian dia pernah mengatakan kepada saya gitu ya, bahwa dia kapok untuk memulai bisnis itu gitu ya. Dan tidak mau lagi. Tapi dia mencoba lagi bisnis, tapi beda lagi bidangnya. Dan akhirnya sekarang berhasil. Nah, itu salah satu cara juga. Artinya ketika dia kapok, dia beralih ke bisnis yang lain. Jadi begini, kita sering mendengar pepatah bahwa pepatah atau kata apa itu ya? Hanya keledai saja yang kembali jatuh di lubang yang sama kan? Betul. Oke. Jadi memang selama mindset kita itu adalah tetap positif untuk berbisnis, maka ketika sebuah kegagalan itu menjadikan pelajaran bagi kita. Mungkin ada yang memahami bahwa oh, saya tidak cocok di bisnis ini. Iya. Kalau mindset dia masih positif, artinya masih bahwa jalur entrepreneur adalah jalur pilihan yang terbaik bagi dia, maka dia mungkin akan bisa jadi yang pertama dia tetap akan mengambil bisnis itu yang sama, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Atau dia mencoba bisnis yang lain, yang baru tadi. Nah, bisa jadi polanya tetap sama dengan pola yang lama, tapi karena bisnisnya sama. Atau dia menggunakan pendekatan dan pola yang baru dengan bisnis yang berbeda. Nah, kalau toh misalkan dia gagal lagi di bisnis itu pun, selama dia masih berpikiran positif bahwa kegagalan adalah sebuah pelajaran bagi dia, maka saya yakin pasti akan mencoba lagi hal yang baru lagi. Nah, tetapi kalau mindsetnya sudah negatif, ketika dia gagal sekali, kemudian dia mencoba yang lain, gagal lagi, kemudian mencoba gagal lain lagi, maka nanti akan terbentuk sesuatu bahwa saya memang tidak